Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Talim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, para hujjaj, bapak-bapak dan para pengurus masjid, khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz, serta tokoh masyarakat dan juga para asatizah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan di ruangan Masjid Baitul Majid untuk kembali mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan juga mudah-mudahan kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan yang lalu tentang bersiwak. Ya, jadi bersiwak enggak mesti pakai kayu siwak doang, pakai apapun boleh. Yang penting tujuan bersiwak adalah kebersihan. Ya. Maka bersiwak di dalam agama Islam alias menggosok gigi, termasuk juga ke kumur ya, untuk menghilangkan aroma yang enggak sedap, itu disunatkan di dalam setiap saat begitu. Bikulli hal, jadi dalam setiap keadaan disunatkan bersiwak atau menggosok gigi, kecuali di bulan puasa ya. Itu memang ada makruhnya, nggak haram sih, alangkah baiknya jangan setelah zuhur ya, sebelumnya bebas ya. Lagi puasa ngodol nggak ngapain-ngapain, paling terasa pedes-pedes, terasa agak lain sedikit, nggak apa-apa, yang penting kan nggak ditelen. Itu aja saudara-saudara ya. Nah, disunatkan banget lagi nih, kalau secara umum disunatkan standarnya, ada nih yang lebih disunatkan lagi, yaitu ketika bau mulut sudah timbul, mungkin gara-gara terlalu banyak ngomong, atau timbul gara-gara diem lama, atau timbul gara-gara makan yang ya baunya nggak sedap begitu. Mungkin rasanya sedap, baunya nggak sedap. Makan jengkol, makan pete begitu ya. Jadi makan jengkol, makan pete itu yang makruh bukan makannya, kalau saya bilang. Yang makruh yang timbul dari makanan tersebut ya. Takut mengganggu ya, kehidupan di dalam kita ya, berinteraksi, di dalam kita bergaul. Lebih-lebih ketika kumpul ibadah seperti hari Jumat ya. Maka nggak layaklah mengganggu samping kita dengan bau yang nggak cocok begitu. Maka gara-gara makan seperti bawang mentah, baik itu bawang merah atau bawang putih ya, pokoknya yang mentah-mentah ini ya, pete saudara-saudara ya, itu makruh. Kalau kita bersihin habis makan ya nggak makruh lagi. Maka saya bilang tuh bukan makanannya itu makruh, yang timbul dari makanan tersebut. Kalau kita habis makan kita bisa atur ya nggak ada masalah. Ada orang kan kesenangannya macam-macam, makan jengkol atau makan pete begitu. Daging udah nggak begitu doyan dia. Yang doyan jengkol sama pete saudara-saudara. Ya silakanlah, nggak apa-apa. Yang penting habis makan dibersihkan, kalau perlu ke kumur dengan semacam laserin gitu. Nah, kemudian ini yang kedua. Jadi yang pertama nih yang sangat dianjurkan banget ketika azmin ya. Azmin itu ada yang artiin diem lama, ada yang artiin lama nggak makan begitu. Wa ghairihi, dan selain azmin seperti gara-gara makan yang mengandung bau yang tidak sedap. Nah, yang kedua nih sangat dianjurkan lagi menggosok gigi wathani indal qiyami. Ini yang sekarang nih. Wathani, dan yang kedua yang sangat dianjurkan banget menggosok gigi atau bersiwak ketika bangun
indal qiyam, ail istiqoz sama artinya. Indal qiyam, indal istiqoz artinya ketika bangun minan naum dari tidur begitu ya. Itu dianjurkan banget karena terlalu lama kita diem karena tidur. Tadi kan dibilang kalau lama dalam keadaan satu keadaan tidur begitu, nggak ngomong, nggak ngapain, nggak makan, jadi baunya ya nggak sedap lah. Maka disuruh tuh habis bangun menggosok gigi. Baik. Yang ketiga wathalis indal qiyam ila shalah, ketika mau melaksanakan sembahyang. Ada hadis mang dua versi ya. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya enggak menyusahin umatku, kata Nabi, niscaya saya suruh tuh umatku bersiwak inda kulli shalah, setiap mau sembahyang. Ada riwayat yang kedua inda kulli wudu, setiap berwudu. Ulama kebanyakan ambil dua-duanya. Waktu berwudu disunatkan bersiwak, menggosok, waktu mau sembahyang juga bersiwak. Cuman ada salah seorang ulama dulu, dia mengatakan, saya dengar langsung, dia mengatakan waktu di Mesir, apa dia bilang, nggak bagus katanya bersiwak ketika mau sembahyang, nggak mencerminkan apa itu ya, kebersihan ya. Yang bagus mau sembahyang itu serba bersih. Jadi itu yang ditekankan tuh bersiwak ketika berwudu. Jadi sebelum wudu gosok dulu begitu, baru udah berwudu, baru sholat begitu. Tapi kebanyakan ulama pakai dua-duanya ini, berwudu lain bersiwaknya, ketika mau sembahyang lain lagi. Ya ini sih khilafiyah, boleh-boleh aja lah berbeda pendapat ya. Baik, itu yang dikatakan wathalis indal qiyam ila shalah fardhon au naflan. Yang ketiga yang disunatkan bersiwak atau menggosok gigi ya boleh aja. Kalau ente ngelihat ada ustadz pakai sorban ya gitu juga. Yang penting kan alat untuk bersihin gigi yang kasat-kasat begitu, yang agak kasar. Kadang-kadang ada juga begitu pakai selampe, aturin lagi dah begitu, membayang. Ya ramanya sih pakai kayu siwak gitu. Ya silakanlah, nggak apa-apa, karena emang ada dalil begitu ya, ada kalimat inda kulli shalah. Cuman tadi pendapat yang mengatakan nggak cocok kata-kata inda kulli shalah, maksudnya inda kulli wudu, ketika mau sembahyang diartiin ya, sama dengan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu, bila mana kamu mau sembahyang basuhlah muka kamu. Pastikan bukan mau Allahu Akbar kita basuh begitu. Tadian kita basuh muka alias berwudu begitu. Ya perbedaan lah begitu. Kemudian wasalis, dan yang ketiga indal qiyam ila shalah, melaksanakan salat fardhon au naflan, sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Wa yuta'akkadu aidan, dan ditekankan juga fi ghairi thalathatil madhkurah, pada selain tiga yang tadi disebutin. Yang tiga itu yang pertama min azmin, gara-gara diam lama atau lama nggak makan, atau gara-gara makan sesuatu ya, itu ditekankan banget. Satu. Yang kedua ditekankan banget mau sembahyang. Yang ketiga mau bangun tidur ya, bangun tidur. Yang ketiga mau sembahyang. Nah ada lagi katanya tuh di tempat-tempat selain yang tiga itu. Nah itu mazkurun fil mutawwalat, disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar ya. Banyak tuh dah katanya ya. Seperti ini kalau di dalam kitab Bajuri ini, qauluhu mimma huwa mazkurun fil mutawwalat bayanun li ghairi thalatha al madhkurah. Wa qad mathala lidzalika bimithalaini wa asyara bil kaf ila baqiyatiha ka iradatin naum. Tuh, ini yang lain ini. Seperti mau tidur. Tadi kan bangun tidur. Ini yang enggak disebutin tadi, ada disebutin di Bajuri ka iradatin naum, seperti mau tidur.
wa indal wudu ketika mau wudu, wa qiraatil hadis ketika mengajar hadis, membaca hadis, wa darsil ilmi ketika ngajar ilmu, wa dzikir ketika berzikir, wa inda dukhulil Ka'bah ketika masuk Ka'bah, wa inda dukhulil insan baitahu ketika seseorang masuk ke rumahnya, wa inda jimaihi ketika berhubungan badan, li zaujatihi wa ammatihi berhubungan badan kepada istrinya atau kepada budaknya, wa inda ijtimaihi bi ikhwani ketika dikumpul-kumpul sama saudara-saudaranya, wa indal atas ketika aus, wal ju ketika lapar, wa indal ikhtidar ketika mau mati, gosok gigi begitu. Kalau Nabi katanya bersiwak ketika mendekat meninggal. Ada pendapat begini nih, wa yuqal innahu yusahilu khurujaz ar-ruh, sesungguhnya dengan ketika waktu mau meninggal dia bersiwak ini mempermudah keluarnya ruh, wallahu alam. Begitu. Yusahilu khurujar ruh. Wa fis sahar ketika ya kira-kira waktu sahur itu. Wa iradatil akal ketika mau makan, wa ba'dal witri ketika habis sembahyang witir, wa iradatus safar ketika mau pergian, wa indal qudum minhu ketika datang dari bepergian. Wah banyaklah ya, banyak tuh dah. Jadi ini agama hebat sekali ini. Jadi hampir setiap tempat lah yang sifatnya berhubungan dengan orang itu dianjurkan bersiwak alias menggosok gigi. Saya berpendapat gosok gigi lebih ampuh begitu daripada bersiwak karena jangkauannya lain itu ya. Jangkauannya begitu. Walaupun ada ulama berpendapat siwak itu mengandung zat katanya yang bisa ya melindungi gigi, bisa ya menjaga begitu dan seterusnya lah. Ya samalah dengan odol kan begitu. Banyak kan iklan-iklan menerangkan odol ini ya menjaga gigi jangan sampai bolong dan sebagainya ya. Walhasil semuanya cakep, mau pakai siwak boleh, mau pakai sikat gigi boleh. Kalau perlu nih ya supaya menjaga gigi habis makan gosok, begitu. Itu nampaknya agak awet tuh udah nggak sakit gigi begitu. Jadi yang bolong-bolong itu keangkat. Jadi namanya kita habis makan selalu tuh dinempel. Entar lama kelamaan padat. Jadi bengkak tuh dah akhirnya. Saya pernah ngerasain dulu begitu. Jadi dicari-cari sama dokter, nggak ketemu, malah disuruh pakai odol yang anti supaya anti ngilu. Padahal emang sakit. Baru bawa ke sana tuh ke cabang dari inian ya, cabang dari zaman dulu dibilang Cibiset Cipto ya, cabang dari Cipto itu. Dokter tua tahu aja. Ini dibilang nih dalamnya ini udah ketutup, ya, luarnya udah ketutup, cuman dalamnya ini terisi banyak kotoran begitu. Dibor begitu, langsung keluar. Ya, hampir begitu saudara-saudara. Waduh, bener-bener dah. Jadi gigi itu yang bagus sih setiap habis makan gosok, nggak perlu pakai odol, nggak perlu, gosok aja, udah. Ntar habis makan gosok lagi begitu emang. Jadi kayaknya tuh nggak sakit-sakit lagi dah. Jadi yang bolong-bolong kayaknya ya nggak keburu kesumbat dengan makanan. Ya maklum ini gigi ya, apalagi udah tua dah, makan kacang gubat di situ, ngumpul saudara ya, udah tua. Maklum, apalagi yang suka nyahi panas. Jadi antara gigi dengan gigi jarang makan daging, gubat lagi, yang gubat mulu udah. Maka habis makan gosok gigi, begitu terus. Yang lucu saudara-saudara, maaf nih pribadi saya, yang lucu kalau ada acara haul ini, saya bawa tuh sikat gigi yang ada dilipat begitu. Habisnya ntar sono makan daging kambing, habis makan kayaknya nggak enak banget saya ini. Saya ke kamar mandi dah, izin, gosok juga dikit-dikit, ya, ntar kantongin lagi. Hampir begitu, udah rusak banget nih gigi nih. Maka nih yang belum terjadi, cobalah kalau dari sekarang sebelum sakit gosok gigi mulu, keren itu.
Insya Allah itu. Ya. Nggak usah pakai odol, nggak usah. Pakai sikat gigi aja begitu ya. Habis makan sikat gigi, habis makan. Insya Allah tuh aman lah giginya, aman. Baik saudara-saudara, itu sekedar pengalaman. Selanjutnya kakiraatil Quran, ini contoh yang lain. Kakiraatil Quran ya. Jadi disunatkan menggosok gigi atau bersiwak ketika membaca Al-Quran. Wasfiroril asnan, ketika gigi menguning, begitu ya. Wa yusannu ayyan wiya bisiwak as-sunnata, dan disunatkan niat bersiwak yang sunat, begitu. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya kan bersiwak itu hukumnya sunat, bukan wajib. Tapi walaupun sunat, supaya dapat pahala diniatin, begitu. Itu agama begitu nih, mazhab Syafi'i. Maka nih di dalam Hasyiah Bajuri dicontohin ini, wa yusannu ayyan wiya bisiwaki as-sunnata bi ayyakula, dengan dia mengucapkan nawaitu sunnatal istiyak, begitu. Nawaitu sunnatal istiyak. Istiyak tuh menggosok gitu ya. Jadi saya niat melaksanakan sunat menggosok gigi ya. Jadi ada nawaitunya supaya dapat pahala katanya. Kalau nggak ada niat nggak dapat pahala, begitu. Itu mazhab Syafi'i begitu dia ya. Jadi setiap yang mubah, setiap yang sifatnya bagus itu dimasukin niat ya. Nah contohnya ini, nawaitu sunnatal istiyak, saya niat melaksanakan gosok gigi yang sunat, begitu bahasa Indonesianya. Ya sudahlah, bahasa apa aja, yang penting kan terlintas di pikirannya ketika dia gosok, dia melaksanakan sunnah Nabi alias perintah Nabi, begitu ya. Terlintas di pikirannya waktu menggosok bahwa dia melaksanakan perintah Nabi tadi itu yang berbunyi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah wa fi riwayatin inda kulli wudu, begitu. Seandainya nggak nyusahin umatku, saya suruh tuh umatku bersiwak. Setiap mau sembahyang, setiap mau berwudu saya suruh. Tapi nyusahin, maka dia nggak wajibin, begitu. Maka disuruh berniat ya, supaya dapat pahala. Itu saudara-saudara ya. Nah ini dilanjutkan lagi dalam Hasyiah Bajuri nih. Tadi kan bi ayyakula nawaitu sunnatal istiyak, dengan mengucapkan saya niat sunnah bersiwak, begitu. Palawistaka ittifaqan min ghairi niyatin lam tahsuli sunnatu. Seandainya dia bersiwak ya, kemudian bersiwaknya ittifaqan, artinya tidak terlintaslah di pikirannya ini termasuk sunat, begitu. Enggak ada niat sama sekali. Ya, enggak ada niat sama sekali. Ya, jadi secara ittifaqon, secara tiba-tiba ya, digosok gigi tanpa ada niat sama sekali, begitu. Maka katanya lam tahsuli sunnah, dia enggak dapat sunnah Nabi, maka fala thawabalah, maka enggak ada pahalanya, begitu ya. Wa mahallu dzalik ma lam yakun fi dimni ibadatin, artinya tuh disunatkan bersunat siwak bila mana tidak di dalam rangka beribadah. Kalau dalam rangka beribadah, contohnya bagaimana? Ka'an waqa'a ba'da niyatil wudu, seperti terjadi niat enggak niat setelah niat sunat wudu, maka termasuk tuh. Jadi begini nih. Jadi nawaitu sunnatal wudu, gosok-gosok tangan, ke kumur, ambil gosok gigi dah. Berarti kan gosok gigi dia udah niat ngikutin sunat wudu. Emang sunat wudu diantaranya kayak gosok gigi tadi diantaranya. Ya, jadi ikutin aja tuh ada jalurnya. Memang dalam mazhab Syafi'i katanya kalau kita niat waktu muka doang nggak dapat pahala sunat cuci tangan, nggak dapat pahala sunat ke kumur, nggak dapat pahala sunat masukin air ke hidung. Maka tuh ketika cuci tangan nawaitu sunnatal wudu, begitu kumur dah masukin air ke hidung. Ntar waktu muka niat lagi yang wajib itu nawaitu raf'ah hadasil asghar. Begitu saudara-saudara, supaya dapat pahalanya katanya.
Kalau ente cuma nawaitu rafa hadasil asghar, sebelumnya nggak ada niat sunat wudu, ya itulah nggak dapat pahala. Ya. Atau dia nggak niat sunat wudu tapi niat bersiwak, nah, itu dapat pahala juga, pahala bersiwak begitu. Begitu tuh. Malam yakun fi dimni ibadatin. Artinya tempat dia nggak dapat pahala daripada bersiwak bila mana tidak dalam kerangka ibadah. Kalau dalam kerangka ibadah dia ngikut. Contohnya bagaimana? Ka'an waqa'a ba'da niyatil wudu. Seperti bersiwak itu terjadi setelah niat wudu begitu. Au ba'dal ihram bis shalah, ini agak lucu. Atau dia habis takbiratul ihram, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya habis Allahu akbar, dia bersiw walaupun cuman begitu doang dikit. Ya. Berarti itu katanya bersiwaknya berada dalam rangka bersembahyang. Dia nggak pakai niat udah masuk tuh ibadah katanya. Kalau dia berdiri sendiri dia perlu niat. Kalau berdiri sendiri ya, supaya bersiwak itu ada nilai ibadahnya. Ini kita bicara nilai ibadahnya katanya. Jadi ini pembicaraan berjudul nilai ibadah bersiwak begitu. Au ba'dal ihram bis sholati ala ma qalahul allama ar-Ramli. Wa illa fala yahtaju liniyatin li anna niyata ma waqa'a fihi syamilathu. Artinya kalau dia masuk ke dalam kerangka ibadah maka enggak perlu niat siwak. Cuman kalau dia tidak masuk dalam kerangka ibadah, kayak tadi habis makan kita pengen bersiwak, nggak ada niat katanya nggak ada pahala begitu. Yang penting ada terlintas di pikirannya, ya nawaitu sunnatas siwak begitulah atau istiak. Ya. Paham nih para hadirin? Ya. Baik, selanjutnya ini masalah kecil sebetulnya nih, cuma digede-gedein. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, artinya itu saya bersihkan mulutku untuk berzikir dan bersyukur pada Allah untuk ibadahku lebih bagus lagi tuh. Oh iya, itu doa waktu ke kumur. Iya. Bacaan tuh bacaannya dia. Iya. Allahumma inni ala dzikrika. Cuman secara hukum fikih ya itu doa aja itu, bukan niat ini. Ini yang agak repot sedikit. Ya boleh aja sih, nggak ada masalah. Cuman belum termasuk niat itu yang saya khawatir. Ya, saya lebih seneng konkret istilahnya, pasti pakai niat. Itu doa ya, ketika ke kumur berdoa, ketika masukin air ke hidung berdoa, ketika membasuh muka ada berdoa begitu ya. Itu sih boleh-boleh aja. Cuman cobalah usahakan niat tersendiri begitu. Baik. Wa yusannu kembali ke pinggir, wa yusannu ayyan wiya bisiwaki as-sunnata. Sunat berniat bersiwak yaitu melaksanakan sunat. Wa ayyastaka biyaminihi, dan sunat bersiwak itu dengan tangan kanan ini sunatnya. Wa yabda'u bil janibil aiman, dan sunat memulai bersiwak dengan arah kanan dulu. Ya, bukan dari arah kiri, dari arah kanan begitu. Ya Nabi memang senang dengan cara-cara yang kanan dulu, makan kayak memberi, menerima itu selalu ya, pakai yang kanan. Nah ini termasuk bersiwak. Bahkan cukur pun yang kanan dulu. Jadi kalau cukur botak misalnya habisin dulu yang kanan. Udah yang kanan habis, baru yang kiri. Nyisir pun yang kanan dulu. Habis yang kanan, baru yang kiri. Ya begitulah beliau. Senang yang kanan di dalam yang bagus-bagus begitu. Ya, pakai sendal, pakai sepatu begitu. Nah di sini termasuk wayabda'u bil janibil aiman, dan dia disunatkan memulai dari arah kanan, min pamihi, dari mulutnya. Wa ayyumirrahu ala saqfi halqihi imroron latifan, dan sunat dia ya menjalankan kayu siwak tersebut atau sikat gigi tersebut, menjalankan ala saqfi halqihi, atas langit-langit, apa tuh langit-langit ya, mulutnya lah. Jadi istilahnya langit-langitnya digosok-gosokin juga dikit-dikit, langit-langitnya, termasuk ya lidahnya juga.
masuk lidahnya. Nah ini katanya kalau langit-langit nggak boleh kasar ini, imroron latifan, dengan melintaskan pelan-pelan, ya, menjalankan kayu siwak itu atau sikat gigi itu ke langit-langit pelan-pelan, jangan terlalu keras katanya. Kemudian juga dia menjalankan siwak itu wa ala karosi adrasihi, dan atas gigi geraham bagian atas. Karosi ini kursi duduk, ada gigi geraham gitu kayak dudukan ya. Gigi geraham itu yang belakang ya, dia yang mengunyah itu yang menghancurin. Itu yang kadang-kadang sering bolong tuh, paling gampang bolong itu ya. Maka saya bilang tadi habis makan gosok, seandainya udah bolong ente makan gosok masih aman juga begitu. Kalau nggak digosok-gosok itu padat, terisi, entar infeksi dah, bisa bengkak ini, ya bengkak udah, infeksi. Jadi emang gigi nggak boleh main-main. Ya, ada juga ya istilahnya itu dengan sabab gigi, ya orang ada yang maaf nih, yang tewas juga kan begitu. Ya, walaupun orang mati emang udah sampai umurnya, cuman secara sebab musabab, begitu juga nih gigi nggak boleh dimain-mainin. Ya, ada orang yang pusing mulu begitu karena waktu dicabut akar giginya masih ada. Dia emang nggak main-main tuh gigi. Ya, gigi sehat penting begitu. Nah, ini perlu diajarin kepada anak-anaknya selama belum sakit begitu. Lagi kalau dia nanti mau masuk militer, dilihat giginya bolong nggak jadi dah, apalagi ompong, nggak diterima saudara-saudara. Iya, begitu. Ya, zaman sekarang kan mudah menjaga gigi. Zaman dulu kita susah, odol susah, sikat gigi susah. Sekarang sih murah meriah. Waduh, ada yang sebungkus 3, beli 1 dapat 3. Waduh, beli 1 dapat 3 sikat gigi. Merek formula. 3 in 1 itu namanya. Bukan main. Bagus, beli gosok gigi penting. Emang sebelum sakit tuh dirawat. Kalau udah sakit sih, aduh. Sebelum sakit rawat, sebelum terjadi rawat. Kalau terjadi ya rawat juga, boleh buat.